Oke, jadi pada soal yang ketiga ini juga sama, ditanyakan adalah keuntungan terbesar. Jadi keuntungan itu sama dengan laba. Kita harus bisa memisalkan. Nah, di sini yang ada labanya adalah produk B. Jadi produk B dan juga produk A laba. Nah, di sini berarti kita bisa misalkan produk A-nya ini sebagai X dan produk B ini sebagai Y. Oke, jadi kita bisa memperoleh bahwa karena di sini hanya ada produk A dan produk B saja, maka tidak perlu menggunakan tabel juga bisa. Jadi belinya untuk produk A 2000X, kemudian ditambah dengan produk B-nya yaitu 4000Y. Nah, itu kalau membeli berarti perlukan modal, maka ini adalah batasnya. Modalnya berarti kurang dari 1.600.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2000 menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 800. Oke, kemudian di sini gudang hanya mampu menampung. Nah, untuk menampung berarti produk A ditambahkan dengan produk B, maka hanya bisa ditaruh sebanyak 500. Ingat, untuk daya tampung atau kapasitas kurang dari sama dengan. Nah, kenapa laba ini tidak masuk dalam fungsi kendala? Karena laba ini merupakan pertanyaan, yaitu masuk ke dalam fungsi objektif. Nah, jadi fungsi objektifnya fx, y sama dengan 800 dari produk A berarti 800x ditambah dengan 600 dari produk B sama ditambah 600y. Dan diingat, fungsi kendala ada syarat lagi, yaitu x harus lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kalian bisa kerjakan menggunakan grafik seperti sebelumnya. Untuk pengerjaan yang menggunakan grafik saya serahkan kepada kalian. Sekarang kita akan coba menggunakan cara yang lain, menggunakan logika kalian. Nah, di sini dikatakan bahwa gudang menampung paling banyak 500 unit. Jadi di sini kita langsung bermain pada opsinya. Nah, di sini 500 unit, jadi 300 tambah 200 sudah memenuhi. 500 unit, 200 tambah 300 sudah memenuhi. 300 tambah 300 600 berarti ini gagal. 500 unit sudah memenuhi, 400 unit sudah memenuhi karena boleh kurang dari 500. Oke, selanjutnya kita cek modal dari masing-masing opsi. Nah, untuk yang pertama, untuk modalnya saya pakai M. Nah, ada 300 unit A, berarti 300 dikalikan dengan 2000 karena ini 2000 untuk beli unit A. Selanjutnya 200 untuk unit B, berarti 200 dikalikan 4000. Ini hasilnya adalah 600.000 dan ini 800.000. Lalu kita jumlahkan, modalnya adalah 1.400.000. Sudah sesuai dengan modalnya nih, kurang dari 1.600.000. Selanjutnya kita cek keuntungannya. 300 produk A untungnya adalah 800. Kemudian produk B nya 200, keuntungannya hanya 600. Ini berarti 240.000. Sedangkan yang di sini keuntungannya adalah 120.000. Nah, setelah kita hitung, nilainya adalah dijumlahkan 360.000. Oke, selanjutnya untuk yang B sama juga. Untuk yang B modalnya 200, jadi tinggal ambil di sini yaitu 2000. Kemudian 300-nya adalah 4000 produk B. Dihitung ini menjadi 400.000. Ini 1.200.000. Dijumlahkan modalnya pres 1.600.000. Selanjutnya dihitung keuntungannya. Keuntungannya 200 kali 800 untuk produk A
300 kali 600 untuk produk B. Lalu kita hitung, ini dapatnya 160.000. 300 kali 600 nya ini dapatnya 180.000. Nah, lalu kita jumlahkan menjadi 340.000. Nah, jadi masih rendah dari yang jawaban A. Jadi sementara jawaban masih A. Selanjutnya kita hitung yang D. Nah, jadi hanya satu saja modalnya, berarti 500 kali produk A nya itu 2000. Hasilnya adalah 1 juta, jadi masih di bawah. Kemudian untuk keuntungannya 500 kali 800, hasilnya adalah 400.000. Ternyata ini yang terbesar. Untuk E apakah perlu dicoba? Tidak perlu, karena ini sudah sama-sama produk A dan unitnya masih di bawah, jadi pasti modalnya di bawah dan untungnya pasti juga di bawah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, jadi ini tanpa kalian membuat grafik juga kalian bisa menyelesaikan dengan menggunakan logika kalian. Oke, jadi sekian penyelesaian dari soal cerita program linear. Untuk grafik ini saya serahkan kepada kalian, silahkan dicocokkan apakah benar jawabannya. Terima kasih, semoga mudah dipahami.